hari ini tentunya Pojok IKM ini adalah kerjasama kami ya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Radio Tuntun Pandang FM Kabupaten Tanah Laut bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut rekan-rekan yang selalu menghadirkan beberapa para pelaku IKM yang tentunya di setiap hari Selasa itu berbeda-beda orangnya. Nah, jadi itu ada dari segi makanan gitu kan ya, ada dari segi handmade-nya gitu kan, ada dari sasirangannya, dan banyak lagi rekan dengar yang tentunya diolah oleh IKM kita yang ada di Kabupaten Tanah Laut saat ini rekan dengar ya. Oke, dan juga kami di hari ini ya live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang ya. Nah, jadi di sini juga kami live record YouTube ya di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz rekan dengar. Oke, kita perkenalkan langsung ini ada Ibu Rina Hartati. Beliau ini adalah owner Faiza RNH Handmades ya. Coba kita sapa. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini yang ketiga kalinya ya kita ya. Iya, Sudah betul. bertemu di IKM ini rekan dengar. Nah, jadi apa sih perkembangannya dari tahun ke tahun gitu kan ya? Itu nanti kan kita bahas untuk pagi hari ini rekan dengar. Oke. Mungkin nih Bu, sedikit flashback ke belakang ya. Kita mengenai Faiza RNH Handmade ini seperti apa sih dulunya sampai dengan sekarang gitu. Boleh diceritain nih Bu, secara detailnya nih gitu. Iya, awalnya sekedar hobi untuk bikin-bikin souvenir, bros dan sebagainya. Tapi kan saat itu kita sangat bersaing dengan bros yang sudah jadi, yang pabrikan. Bros Jadi ya. akhirnya yang handmade itu tertinggal karena biaya produksi yang mahal, kemudian daya penjualan juga akhirnya mahal kan. Nggih. Ya. Nah, di situ kita mulai merambah lagi belajar menjahit baju, tapi waktu itu ada kursus gratis di SKB kalau tidak SKB salah. ya. Nggih. Nah, cuman apa ya, boleh dibilang tidak lulus. Tidak lulus ya saat itu ya Bu ya. Iya, karena untuk pemasangan kerah sama resleting itu yang membuat susah. saya tidak bisa. Jadi akhirnya berkeinginan untuk tetap menjahit waktu itu karena memang sudah ada mesin jahit. Jadi kita coba-coba ke Banjarbaru, ke Martapura untuk melakukan kegiatan-kegiatan komunitas waktu itu. Jadi belajar dengan teman di Banjarbaru waktu itu 2018 awal. Kebetulan hampir ulang tahun. Ulang tahun ya. Jadi hampir ulang tahun. Bikin satu tas, satu hari jadi. Jadi menjahit pola sampai itu jadi dari jam 8 sampai jam 4 sore satu tas itu jadi. Bawa ya? Lagi jalan-jalan healing ibaratnya ke sekumpul kemana-mana gitu. Akhirnya kok ini asik ya dibawa, orang lihat oh kok kayak antik, elegan, terus kayak limited edition ibaratnya kan gitu, sasirangan kan gitu. Jadi oh ternyata kita bikin yang simple bisa, yang ibaratnya yang agak susah pun bisa. Nah dari situ mulai mencoba kain sasirangan yang perca-perca sisa baju, kita bikin tas. Kemudian sudah untuk pribadi itu, bukan untuk konsumsi, artinya dijual belikan tidak. Jadi untuk itu. Belum berani saat itu ya Bu ya. Kemudian di tahun 2019 kita bikin tas purun, bakul purun, kita hias dengan kain sasirangan. Waktu itu cuman persegi Pak. Kemudian dikasih bunga, udah selesai. Nah kita tanya ke Disnaker, ini kalau kita bikin seperti ini supaya ada jalur hukumnya, kemudian supaya saya ini dilihat oleh masyarakat lain bahwa saya membuat ini, dan ini adalah ibaratnya purun itu kan melestarikan budaya kita, karena memang cuman ada purun itu cuman ada di kita di Kalimantan Selatan. Jadi akhirnya di situ dikenalkan sampai waktu pertama kali malah dimasukkan ke Inakrab. Inakrab ya. 2019 ini. Jadi dari situ bangganya luar biasa, walaupun purun yang seadanya cuman beberapa pieces ibaratnya dibawa ke Jakarta. Akhirnya di situ pikir, wah ini kalau saya lanjutkan, ini berkembang terus nih. Bagaimana caranya supaya itu terus berkembang? Jadi purun yang tadinya awalnya sekedar purun bakul kita hias itu tetap berjalan.
Kemudian beli lagi mesin jahit untuk yang khusus yang jahit belakang dalam bisa lingkaran, camplong namanya. Jadi kita coba tikar lagi, tikar kita potong-potong biasa segi 4 biasa, habis itu kita bikin tas. Jadi dengan cara dijahit yang seperti yang ini. Oh gitu ya. Oke, jadi ini adalah pengembangannya. Jadi apapun bentuknya ibaratnya pada dasarnya sama tas itu. Jadi dari situ sudah mulai banyak, alhamdulillah banyak peminatnya. Kemudian beberapa pertemuan pelatihan dimasukkan dari Disnaker ada. Kemudian dari Simanis, Kalsel, saya ikut secara pribadi juga ada. Jadi sampai waktu itu dikirim ke Yogyakarta pertama kali. Itu dari dinas? Dari dinas perindustrian. Dari dinas perindustrian ya Bu ya. Ada berlima. Oh, ada berlima. Nah, untuk yang purun 5 orang kemarin. 5 orang. Jadi dikirim ke sana untuk pewarnaan dan sebagainya, dilatih, kemudian diberi materi-materi kan, bikin tas, bikin tempat tisu dan sebagainya gitu. Kemudian sasirangan tetap saya kerjakan. Tetap ya Bu ya? Tetap, cuman artinya pembagiannya sasirangan ada, kemudian purun ada. Oke, jadi ada waktu tertentu lah gitu ya. Kemudian kita pada 2 tahun berikutnya kan COVID tuh. Iya, COVID. Penjualan tidak ada sama sekali, karena memang daya ekonomi masyarakat menurun sangat drastis, dan jarang keluar juga. Iya, akhirnya di situ saya belajar lagi tentang ekoprint. Waktu itu pertamanya ekoprint ponding, waktu masih ngajar di SMP 3, jadi sambil tumbuk-tumbuk nggak tahu nih anunya apa, ternyata itu adalah yang disebut dengan ekoprint. Saya asal tumbuk aja daun. Asal tumbuknya ya Bu ya. Asal lengket aja sudah jar. Ngasal, beneran ngasal waktu itu. Nah di tahun 2001 rasanya kalau tidak salah, lalu 2021 ya? Booming, 2021 booming ekoprint itu. Nah yang ada di Jawa yang kebanyakan, akhirnya saya belajar juga tentang ekoprint. Ternyata asik juga. Asik juga ya Bu. Karena memanfaatkan daun ini. Daun yang ada di sekitaran kita ya. Tempel ibaratnya. Oh ternyata ada yang warna hijau, ada yang kuning, ada yang putih dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa menebak warna daun itu ya Bu ya. Nah itu kalau tidak salah saya yang kedua tuh siaran di sini tentang ekoprint. Iya, tentang ekoprint ya, yang kedua nih kita ingat ya. Jadi dari situ alhamdulillah ada Putri Nananggaluh mengangkat tentang ekoprint. Kalau nggak salah Dewi Anggraha, kalau nggak salah itu orang sumber Makmur gitu. Menang dia. Menang ya Bu ya. Jadi dari itu bawa produk pian Bu? Iya, memakai produk ulun, kemudian dia langsung saya ajarin. Mantap nih. Jadi kalaunya kawan dia cuma nanya sebenarnya. Jadi kalaunya kita sekedar ditanya, ulun bilang itu nggak menarik. Iya Bu, kadang kurang lengket di kepala. Nah, kalau kita praktek langsung. Iya, langsung praktek. Langsung praktek dari awal sampai akhir, tinggal pengukusan yang lama baru dia pulang. Baru pulang. Karena terlalu malam kan itu. Iya. Oke. Nah, dari situ akhirnya ekoprint itu alhamdulillah banyak diminati. Sampai dengan sekarang ya Bu ya. Alhamdulillah. Cuman ibaratnya punya ulun harga jualnya lebih tinggi dibandingkan kawan yang lain. Iya. Karena kadang-kadang beli daunnya itu di Jawa, kemudian pewarnanya juga di Jawa. Karena kalaunya yang belinya di Jawa ya, lumayan ya Bu ya kalau di Jawa. Kalau eukaliptus cili nggak ada di sini Pak. Yang ada kan eukaliptus alba yang agak bulat-bulat itu. Iya. Yang kayak apa? Minyak kayu putih. Nah itu yang ada di sini ya, itu enak Bu cariannya. Kemudian ulun belum menemukan lagi yang namanya cemara laut yang panjang-panjang. Yang ada kan cuman yang pendek-pendek. Iya. Nah itu, jadi sebagian saya belinya di sana. Daun Afrika juga nggak ada. Sampai sini masih bagus atau gimana tuh Bu? Itu kan sudah memang jadi lumayan layu. Lumayan layu kan. Tapi terkait dengan hasilnya, apakah memang sangat jelas? Sangat jelas ya Bu ya. Karena memang daunnya yang ibaratnya premium. Premium ya. Jadi nggak apa-apa lah gitu kan, walaupun dia layu tetapi tetap bisa jadi hasil karya yang bagus gitu ya. Yang kering pun masih bisa Pak sebenarnya gitu ya? itu. Cuman agak direndam dulu sebentar, baru kita tempel di kain. Tempel di kain gitu aja. Baru dikukus kan. Baru dikukus. Gitu ya. Nah kemudian yang ini masih tuh, habis itu masih tetap melaksanakan ibaratnya mengerjakan yang sasirangan, yang purun tetap aja. Cuman sebagian yang simple, kadang-kadang ngambil yang agak rumit. Kalau yang rumit itu kan pangsa pasarnya dari
ya bubuan ibu-ibu pejabat lah Ya, ibaratnya. ya, ya. Kalau yang simpel ini kan masyarakat yang Masyarakat, biasa, iya. sampai yang Yang umum menengah, ya. nggih, secara umum. Hmm. Kemudian ikut kurasi Pak kemarin baru-baru. Oke. Jadi kurasi BI itu ada ikut 2, kriya sama passion. Yang passion itu yang offline, kemudian yang kriya itu yang online. Zoom meeting, lihat Zoom. Kenapa jadi ngambil Zoom? Karena waktu itu saya hari Rabu itu yang passion, kurasi passion. Kemudian hari Kamis itu diminta yang kurasi kriya. Kriya ya. Jadi 2 hari nih sudah meninggalkan sekolah, nggak enak, jadi akhirnya Zoom meeting. Nah ini juga untuk para pelaku EKM yang mau mengikuti kurasi BI terutama, karena untuk Zoom meeting itu hitungan per detik Pak. Jadi ada tulisan ruang tunggu. Jadi kalau kita lambat ngetik, lebih itu lambat masuknya. Iya, nunggu lagi. Jadi lagi. saya itu waktu itu cuma ada 3 kali baru bisa masuk Zoom meeting itu. Oke, ini perlu ya rekan-rekan perhatian ya bagi kita semua yang karena bergerak di bidang ini. Pengetahuan karya kita supaya lebih dikenal ke masyarakat yang lebih luas lagi. Artinya tidak hanya di Kalimantan Selatan atau Kalimantan, tapi bahkan sampai dunia. Jadi kemarin ada lagi baru-baru tanggal 22 itu kurasi yang kedua. Di tahun ini berarti ya Bu ya? Baru 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir ini ya. Nah, jadi, ini informasi yang bagus nih Bu. Untuk yang Pamor Borneo, alhamdulillah kita ada 2 peserta dari tanah laut. Tapi ya itu tadi yang saya bilang tadi, kurasi pertama beliau tidak bisa karena sinyalnya. Jadi kalau saya pikir kalau misalkan sinyal di tempat kita ini kurang bagus, lebih baik kita yang ke sana ke tempat yang ditentukan, misalnya ke Banjarmasin atau ke di tempat dimana yang ditentukan oleh kurasi BI itu. Lebih baik kita yang kalah ya Bu untuk mendapatkan hasil yang bagus nantinya. Bujur. Supaya jangan sampai kita berusaha sudah semaksimal mungkin ternyata kada bisa. Tapi kalau kita sudah ibaratnya sudah mendatangi, sudah membawa bahan, kemudian ternyata masih belum beruntung ibaratnya, itu artinya kita masih disuruh minta dicoba lagi. Jangan menyerah lah ya gitu ya lah pada intinya. Jadi yang kedua ini Pamor yang kedua itu semuanya Zoom meeting. Alhamdulillah untuk kriya tanah laut cuman ulun. Pian aja. Jadi ini masih menunggu hasil terakhir. Pamor Borneo itu kan kalau tahun tadi itu diadakan di Mall Casablanca, Jakarta. Jadi di situ nanti ada buyer-buyer yang mungkin untuk ekspor. Jadi tujuannya ke situ sebenarnya. Tujuannya ini untuk ekspor tadi rekan-rekan ya. Mohon doanya. Ya mudah-mudahan ya Bu ya, kita doain ya. Dan tentunya rekan-rekan dari itu semua pastinya kita menginginkannya ke sana jalurnya gitu ya Bu ya. Karena pengembangan kita untuk kreativitas kita di situ, kita ibaratnya kalau kita sampai mencapai ekspor itu maksimal, sangat maksimal. Artinya kemampuan kita itu sudah diakui. Iya, jadi hasil-hasil kita ini benar-benar diakui gitu kan. Kita keluar daerah aja sudah ekspor itu Bu, dari daerah. Betul. Iya. Bukan lokal lagi. Bukan lokal lagi rekan-rekan. Nah, bagian ke luar negeri, wah itu bagus banget tuh Bu pokoknya. Iya, rekan-rekan panjang nih perjuangan ya dari Ibu Rina ya di kesempatan pagi hari ini ya, memang untuk mempertahankan dan juga selalu belajar ya Bu ya untuk meningkatkan kualitas gitu kan ya, dan juga meningkatkan penjualan tadi, yang mana juga mengikuti beberapa pelatihan ya, tadi ada juga akurasi gitu ya, akurasi ya, BI ya kan, yang tadi ada kriya dan juga passion ya, yang memang itu sangat-sangat diperlukan untuk kita sebagai pelaku handmade gitu ya Bu ya. Betul, di Pak. Tanah laut dan juga di Indonesia saat ini rekan dengar ya. Nah makanya dari itu semualah Ibu ini mengikuti itu rekan dengar. Nah ini nih apa nih Bu strategi pian ke depan nih Bu ya, selain untuk mengekspor tadi. Nah ini strategi supaya pian lebih dikenal lagi nih, lebih dilirik oleh orang-orang di luar sana, bukan hanya di lokal. Yang jelas kan kita jangan terpaku pada satu modal. Tas itu, karena tas ini kan peminatnya kan banyak. Kemudian saingannya ini kan banyak juga. Yang dari pabrikan itu luar biasa. Kemudian yang dari luar negeri yang masuk ke kita yang dengan harga yang murah-murah juga luar biasa ibaratnya kan. Jadi
eh, apa yang menjadi ciri khas itu yang pertama adalah kain sasirangan. Karena itu punya kita. Punya kita. Iya, ya, punya betul. kita Banjarmasin, Kalimantan Selatan secara umum baratnya. Itu jadi kalau kemarin saya menggunakan sasirangan sintetis ya. karena permintaan kurasi tadi, jadi mulai merambah ke sasirangan warlami. Jadi ini warna alam. Oh, warna alam gitu ya. Jadi harganya ya otomatis dua kali lipat. Dua kali lipat lagi rekan dengar ya. Karena memang itu tadi susah ya Bu ya kalau warna alami ini gitu kan ya Bu ya. Dan juga tadi kan perlu pemesanan dari luar dulu kan. Untung ada bahannya gitu ya. Coba kan tidak ada gitu ya Bu dari ya. pengrajin juga Pak. Sini juga. Jadi kita kerjasama. Ada nggak kain sasirangan? Kalau ada yang warna soft yang seperti ini, jadi di grup itu kalau ada langsung wapri gitu aja. Jadi ini ada kerjasama ya Bu ya. Pasti. Ini peri kagumi dari beberapa pelaku IKM yang datang ke sini nih Bu ya. Selalu kerjasama gitu Bu ya. Nggak mungkin Pak bisa kerjakan satu sendirian. Iya, kolaborasi gitu kan ya Bu ya. Pasti. Nah karena kan dari sasirangan nantinya jahitnya di tempat kawan, dari tempat kawan ke sana lagi gitu kan. Sama kayak Ibu Rina yang memerlukan beberapa bahan ya, termasuk daun tadi kepada kawan-kawan ya. Kalau ada info langsung info nih di WA gitu kan ya. Sama purun juga kayak gitu. Purun juga Pak. kan. Kadang mungkin ulun manyam dulu habis itu kapan waktunya. Dingkar Bu. Ada olah-olah ampun kawan gitu ya. Nah, tapi purun ini masih banyak ya Bu ya di Tanah Laut sendiri Bu. Untuk purun danau alhamdulillah masih banyak. Berarti Pian ini pakai purun danau ya? Kalau yang ulun bawa ini purun tikus, karena purun danaunya masih dipola sama anak-anak nih. Oh gitu. Jadi kemarin kan ada kegiatan di Dekra, jadi ada kegiatan harusnya anak-anak itu jam 2 datang. Jadi anggaplah mereka itu adalah karyawan yang ulun bayar per minggu. Jadi mereka jam 2 datang, jam 6 pulang. Jadi kemarin, Bu ada kerjaan nggak? Aduh Ibu ada di pelihari nih kayak apa? Akhirnya mereka bawa, jadi purun itu dibawa semua. Bulik ya? Dibawa bulik. Jadi santai Bu, penggaliannya ya lah. Nah itu, jadi untuk purun danau, sebenarnya yang diminta oleh luar itu adalah yang bersih Pak. Oh gitu. Yang bersih, tanpa noda, glowing Pak bahasa ulun. Pakai skincare Pak. Ya. Jadi yang diminta nangka itulah bulah berarti lah yang bersih Nah jadi kadang-kadang ketika kita minta ke pengrajin untuk yang putih bersih, glowing tanpa noda tadi mereka kesusahan. Iya pasti itu Bu. Harus milih kan harus Pak. Milih. Waktunya lama. Itu jadi akhirnya ya udah selama-lamanya ditunggu gitu. Ya pokoknya sanggupnya ya lah ditukar gitu. Iya. Dan yang disukai mereka adalah yang polos, tanpa warna, natural. Jadi yang seperti itu yang natural ya. Yang banyak kesukaan orang ya di luar sana ya Bu ya. Oke, karena kan habis pakai buang. Oh gitu. Bukan kayak kita habis pakai setahun. Ini awet nggak ya setahun, kita 2 tahun. Kita simpan dalam lemari. Banyak kali dipakai. Ini koleksi kan ini memang bagus loh. Jadi wah ini jangan simpan aja, ini jangan buahnya dibuang-buang lah. Dibuang Pak. Oke. Kalau sudah ibaratnya bosan ya buang. Apalagi kan bahannya bahan alam. Iya. Jadi semuanya ya yang diminta adalah alami. Oke, rekan dengar seperti itu ya. Tapi boleh juga ya membuat warna-warna kayak gini ya, atau juga yang dikolaborasi sama sasirangan boleh juga. Kita sesuaikan Pak. Sesuai pasar ya. Iya kita sesuaikan. Jadi misalkan kita mau ke Pulau Jawa, mungkin mereka yang lebih yang sukanya yang soft. Kalau kita ya yang agak berwarna berpelangi kalau di daerah kita ya, lokal-lokalan ini ya Bu ya. Kalau sampai ke luar Jawa pastinya sudah ada ini beda. Perkembangan penjualan nih seperti apa nih Bu? Tadi kan sudah ada dari pelatihan dan segala halnya. Ini perkembangan dari Ibu sendiri nih untuk permintaan dari Pulau Jawa, dari pulau-pulau yang lain di Indonesia itu seperti apa Bu sekarang? Kalau Pulau Jawa ya sasirangan sama tas purun. Tas purun ya, yang mendominasi ya. Kalau yang ekoprint nggak terlalu. Karena mereka kan juga sudah punya banyak, banyak. Iya, bukan hal yang biasa. Nah, kecuali kita olah lagi.
Oh, Jadi gitu. tas, jadi topi, atau Oh, jadi iya. apa. Nah, Itu itu baru ya? baru nggih. Oke. Alhamdulillah minggu terakhir ya ada 2 digit lah. 2 digit lah, wah lumayan lah. Iya, sampai ke sana gitu kan ya. Oke, rekan dengar ya. Nah, ini ya untuk semacam hal seperti ini juga yang mungkin dari perjuangan dan kisah ibunya tadi. Wah, ini bagus banget nih rekan dengar ya. Dan tentunya menginspirasi buat kita semua nih, Bu, para Iya. anak-anak muda gitu kan ya, terutama yang mungkin belum ada pekerjaan lah, bolehlah kita melihat Iya, Pak. perjuangan dari Ibu Saya Rina selalu ini ya. tanamkan seperti itu, Heeh. artinya apapun yang dikerjakan kalau memang itu menghasilkan Iya, lanjutkan. lanjutkan ya, Iya, Bu ya. jangan apa? Jangan merasa rendah, jangan Heeh, merasa hina karena iya. kan untuk pengrajin purun, Pak, terutama itu usia 35 tahun sampai 60. Yang bekerja ini ya, Bu Inggih, ya. jadi jarang sekali Anak yang mudanya turun tuh jarang, Bu, jarang. sekarang. Inggih, Iya. kecuali memang mamanya memang benar-benar pengusaha purun. Nah, itu baru anaknya turun ya. Baru. Iya. Jadi kalau dihitung itu mungkin ya kalau wilayah Takisung itu paling ya hitung jari lah, Potong jari. nggak terlalu Nggak banyak. terlalu ya. Nggih. Dan juga sekarang agak-agak susah ya kan cariannya, jadi ya agak Iya. gimana gitu anak-anak ini kan. Ya bukan hanya semacam ini, para petani pun juga kadang gitu juga ya, Bu. Anak-anak muda ini sekarang kurang mau Jarang. turun gitu Nggih. kan. Ya itulah yang mungkin mendasari kenapa ini nih jadi susah banget sih untuk Padahal tidak ada menggapai. gengsi-gengsinya Iya, kan, Pak. padahal tidak ada gengsi-gengsian. Yang penting itu Iya. asal bisa jadi cuan dan juga halal ya nggak apa-apa gitu kan ya, Nggih. Bu, intinya. Oke. Nah, itu ya rekan dengar. Wah, ini panjang kisahnya nih ya kan dari perkembangan ibunya ini mantap banget ya, yang tentunya dari tahun 2021 yang memang booming ya, Bu ya. Iya. Dan tentunya di tahun Covid 2019 2020-an itu yang Covid yang tentunya itu sangat turun ya kan, dan tahun 2021 itu menjadi booming kembali. Bangkit lagi. Bangkit lagi gitu kan ya. Nah, itu gimana nih, Bu? Perkembangannya sih dari ibu yang dulunya sempat down turun gitu kan ya, sampai dengan tahun 2021 booming kembali gitu kan, naik lagi. Itu gimana, Bu, kisahnya? Kan kemarin awal kan ibaratnya kita yang biasa-biasa aja, Ya, purun yang biasa-biasa aja, Mm-mm. kemudian tasnya juga yang biasa aja ibaratnya kan. Mm-mm. Karena kadang pertama kali waktu itu purun yang ada di Pix foto itu yang di tengah, itu yang pertama kali bikin permintaannya dari ibu di sini juga. Jadi waktu itu luar biasa tuh perjuangannya. Mesin seadanya, bagaimana caranya supaya itu bagus. Bagus ya. Sama ukuran proporsinya harus pas ibaratnya. Oke. Nah, dari situ Pak, jadi melihat itu, oh ternyata bagus kalau kita bikin-bikin kayak gini. Dari selembar tikar ibaratnya yang harganya 25.000, 25.000 sekarang dapat. kita naikkan dengan kombinasi kulit, sasirangan, Ya. akhirnya kita mampu mencapai 250.000 rupiah, Untuk bahkan lebih. itu satu ya, Tas. satu tas aja ya. Kalau ulun pakai kulit asli Pak sampai 800. 800. Pantesan udah dikit tadi rekeningnya. Iya, lo mantap nih ya rekeningnya ya. Tapi peminatnya kan ya nggak terlalu banyak. Berkembang lah Bu nantinya kan, dari tahun itu kan sampai dengan sekarang gitu kan ya. Nah, jadi ada waktu yang tentunya diperlukan untuk hal ini semacam ini meningkatkan penjualan gitu kan ya. Kita lihat-lihat jual kan di Facebook, di Instagram. Oh, model apa nih yang beratnya yang memang disukai banyak, yang booming sekarang, yang viral sekarang. Oh, ternyata yang seperti ini. Oke, kita cari bahan, artinya oh apa ini materialnya, bahannya apa. Jadi kalau misalnya ada, ya kita langsung beli. dicoba-coba ya Bu ya. Oke, apalagi ibunya ini kan seorang wanita, rekan dengar ini kan kayaknya fashionnya wanita banget nih. Jadi kan kita tahu nih ya kan perkembangan tas-tas wanita seperti apa gitu yang lain-lainnya. Jadi pastinya kita harus melek teknologi juga ya Bu ya. Jangan monoton ya. Kita itu aja, jangan ya lah. Nah, itu yang mungkin bosan orang bosan lihatnya. Karyanya Pak Ija cuman kayak gitu aja gitu kan. Kalau ini sebenarnya belum ada ini Pak, belum ada ciri khas ulun. Belum ada ya? Belum. Adakah
keinginan Bu, ini ada ciri khas atau apa Insya gitu Allah, Bu. iya. Ini kan semacam ciri khas itu sangat perlu nih di Oke, dalam suatu produk iya. gitu kan. Nah. Jadi memang ada rencana ke sana. Jadi insya Allah nih ibaratnya kalau mau bersombong mau apa ya Pak ya. Kenapa Bapak sombong aja sedikit deh. Ini kesana ya. Maunya itu nanti pada kesempatan yang lain, artinya adalah dengan berjalannya waktu, insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Iya. Sasirangan itu saya yang pola, saya yang menentukan. Jadi saya tas ini harusnya polanya seperti ini. Model ini harusnya polanya yang seperti ini. Itu yang jadi saya Ibu inginkan. turun sendiri ya? Iya. Bukan hanya mengambil lagi sisa-sisa dari sasirangan yang tadi gitu kan? Enggak. Jadi Ibu pola sendiri. Ini tas yang ini yang bentukannya seperti ini bagusnya gitu kan? Oh gitu ya rencananya. Ya dalam waktu dekat nih rekan-rekan kita tunggu ya. Launchingnya di tahun ini Bu. Gimana nih? Atau tahun depan nih? Kira-kira dulu nih. Ambil yang panjang 2 tahun aja. 2 tahun dulu. Takut saya. Memikirkan pola yang bagus dulu ya, Bu ya. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini rekan-rekan yang tentunya limited edition lagi nih gitu kan ya. Oke ya. Oke. Oke, ini Bu mungkin nih adakah Pian juga memberikan pelatihan-pelatihan nih kepada masyarakat nih, terutama yang ada di tanah laut ataupun juga warga sekitar dari rumah-rumah Pian gitu kan ya. Ya setidaknya membantulah ibaratnya gitu kan kalau ada pesanan-pesanan yang memang menumpuk nih. Untuk tas jarang Pak. Jarang ya? Ada tahun berapa kemarin itu yang dibati-bati, kemudian kalau nggak salah selama dari 2019 sampai sekarang cuman 2 kali. 2 kali yang tas. Sampai dengan sekarang ya. Tas nih ya. Karena kan material bahannya untuk sebuah pelatihan mahal Pak. Mahal, iya banyak juga ya Bu ya. Kain sasirangan. Jelas ya, atau purun. Kemudian dari situ ada lagi bahan bagian dalam puring, kemudian ada kayak paku-paku kayak gini. Iya, klik ya. Magnet dan sebagainya kan. Akhirnya kan dalam satu tas tuh biaya produksinya lumayan banyak juga ya Bu ya. Makanya ada yang bilang, ya kawan-kawan juga ada yang bilang, wah tasnya Bu Rina mahal gitu. Iya, karena memang juga susah ya rekan-rekan ya. Karena dari bahannya kalau ini kan mohon maaf ini belum belum tuntung lah. Belum ada yang bikin di sini. Belum ada saya melihat. Kemarin minta dari pengrajin juga, katanya alatnya masih belum memenuhi. Padahal kan ini lumayan ya. Jadi kalau satu itu harus kolaborasi lagi tuh sama kawan-kawan. Makanya saya sudah tanyakan kemarin ada nggak yang bisa bikin yang bulat atau yang kayak apa bentuknya, jadi alatnya kata mereka yang belum bisa. Jadi ini aja Pak sudah 30.000 satu pasang. Satu pasang ya. 30.000. Magnet ibaratnya 5.000. Sasirangannya berapa? Puringnya berapa? Nah, terus upah jahitnya berapa? Upah jahitnya pulang akan dengarlah. Itu yang ngolah ibaratnya kan harganya jadi larang. Iya, jadi bubuhan Pian tuh jangan lagi menyambat nang larang-larang ya Allah. Lihati perjuangan Tidin tuh sesuai dengan kualitas, sesuai dengan bahannya. Ada yang murah tapi kan memang bahannya yang kayak apa? Bahan-bahannya ya mungkin kurang lebih ya bawah lah gitu kan. Kalau tote bag biasa ada yang 15.000. Ada yang 15.000. Kalau wadah pensil kotak biasa ada yang 10.000 aja. Iya. Tapi kan disesuaikan dengan bahannya tadi. Dan juga sesuai permintaan boleh nggak Bu sebenarnya? Insya Allah kalau memang ada contoh, ada ukuran, insya Allah bisa. Cuma untuk memola awal itu Pak, kadang-kadang kita harus mempaskan. Jadi kayak ini Ulun bikin, ini sebenarnya pola yang sama, ukuran yang sama nih. Ini sama nih. Iya sama. Bedanya apa Pak? Ini miring, ini tegak. Ininya sama Pak. Iya. Jadi ketika kita memola, artinya kita mau yang segi empat yang seperti ini. Bagian sininya, ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak pas bagian ini. Jadi luput lah biasanya. Paling lama itu bagian alas yang apalagi bunder Pak. Yang harus mempaskan. Jadi itu yang membuat ibaratnya pola itu lama. Lama ya pengerjaannya. Jadi pengerjaannya lama. Jadi kadang-kadang
Bu, saya mau bikin tas, bikinkan yang kayak apa? Ini contohnya misalkan dari foto. Wah, ini 1 tahun ini lu bilang. Padahal bercanda aja 1 tahun ini. Soalnya kalau janji 3 bulan atau 2 bulan takutnya nggak selesai. Iya, nggak tepat waktu ibaratnya. Jadi saya ambil waktu panjang. Padahal sambil senyum tuh 1 tahun tuh kayaknya 1 tahun deh kayak itu. Jadi akhirnya apa? Ya memang ada yang 1 tahun. Ada Pak? Ada 1 tahun. Karena rumitnya Pak. Rumitnya. Jadi setiap jahit jarumnya patah, setiap jahit bengkok, setiap jahit benangnya putus karena ketebalan bahannya yang luar biasa. Ya. Kadang-kadang dan juga mesinnya juga yang terbatas ya Bu ya, atau manual juga gitu kan atau yang gimana? Saya pakai cangklong satu, tapi cangklong itu kan untuk bagian ini, bagian dalam. Jadi dia masuk Pak, mesin itu masuknya kayak gini, jadi jarum di sini. Jadi ini yang muter. Itu cangklong. Kemudian mesin jahit biasa yang kain ada 2, walking foot khusus kulit 1, kemudian mesin sisit 1. Jadi yang masih dicari itu yang ketebalannya 1 sampai 1,5 cm. Nah, itu ya rekan-rekan yang paling dicari dulu ya Bu ya. Karena mesin jahitnya mampu menjahit 1 cm bahkan 1,5. Iya. Tebalnya luar biasa, perjuangannya luar biasa tuh sampai patah bayam dah ganti pulang kalau pulang menyesuaikan pulang lawan pola yang ada. Nah jadi makanya mau bubuhan besar ya Allah ibaratnya ya slow responnya ya Allah bulah karena memang perjuangannya luar biasa juga sampai pepatahan jarum tadi gitu kan. Di samping itu Pak saya sambil ngajar. Nah itu ibunya juga sambil ngajar ya kan ya. Di sekolahan lu bulah SMP OPTD SMPN 1 Takisung. Oh 1 Takisung. Apa nih Bu? Wanunya seni budaya atau Pak? IPA. Oh berbeda jauh ya kan dari IKM sampai dengan sekarang bulah masih aktif ya. IPA tapi yang ini yang nanti di bulan Juli dan seterusnya itu tambahannya prakarya. Oh prakarya. Jadi prakarya sejalur nih. Sejalur nih sama ibunya ya. Jadi kalau dikenalkan oleh kepada anak-anak bulah. Padahal kan itu Pak kurikulum yang baru. Kurikulum Merdeka ini maaf nih nyeleweng dikit nih. Ada Bapak kita. Ada P5. Project apa itu pelajar Pancasila. Nah, itu kan setiap anak itu ada bukan setiap anak, setiap pelajaran itu ada proyeknya. Jadi ulun rasa Menteri Pendidikan itu sudah mengarah ke untuk meningkatkan life skill kita. Artinya apa? Kita tidak tergantung kepada pemerintah 100% semuanya. Oh nanti aku jadi pegawai. Ulun pun yang jadi pegawai pun masih ibaratnya masih melakukan handmade usaha. Usaha. Padahal walaupun itu adalah dari hobi awalnya, dari hobi terus makai seorang, ternyata ada yang pesen, ada yang suka, ada yang melirik lah. Alhamdulillah sampai dengan sekarang masih bisa bertahan ya kalau bulah. Nah itu kan. Waktu itu Pak Kanaya, jadi tas selempang Kanaya, itu saya pola dari pola standar. Ternyata orang itu minta yang jumbo. Wow, yang standar jadi jumbo ya bayangin. Jadi luar biasa Pak, luar biasa besarnya. Ternyata orang itu mau dibawa ke Mekah. Jadi tas itu katanya mau dibuat mukena, mau dibuat baju segala macam. Jadi alhamdulillah itu yang pertama waktu itu. Jadi 2018 belajar, habis itu ada permintaan dari sepupu. Diperbesar. Jadi udah yang standar 1 dia beli, terus dia beli lagi pesan lagi yang besar jumbo tadi. Lagi. Wah. Berkah pula. Alhamdulillah melihat dari perjuangan sini ini luar biasa Bang ya Allah. Kedengarlah yang tentunya punya kita jalani insyaallah kita kayaknya ya berat juga Bang bulah karena kan tadi belajar kada jarpian kan tadi sampai kada bisa yang sleting apa segala itu kan yang susah juga tuh. Nah sampai dengan sekarang bisa nih rekan-rekan. Wah itu perjuangan yang menurut ulun sehebat pada boy. Ulun aja belum tentu bisa ya kan. Nah malah itu melihat aja ulun bingung boy ya magin bolah kayak gitu. Nah ibaratnya kan kita yang saat ini melihat segi 4 aja Pak dijahit segi 4 jahit punya bisa tali punya mulut cabuh dah Be. Oke Bu ini kan
bagaimana buat Pian nih menghadapi apa ya lah kompetisi kan? Kompetisi ini kan kompetisi dari segi tas nih kan dari banyak-banyak pengrajin yang ada di tanah laut Indonesia sekarang ini apa bagaimana Pian menghadapinya gitu? Kalau Karena kan semakin banyak nih, Bo. Nah, dan semakin mungkin ada juga yang turun lah, ada yang juga yang pasti, baru itu iya. kayak apa, Bu? Yang jelas kan kita jangan cuman terpaku satu pola tadi, satu Heeh, model tadi. satu Jadi model ya. artinya dalam sebulan maksimal lah, ibaratnya sebulan harus ada satu. Harus ada satu. Jadi walaupun pola dasarnya itu tadi aja, kayak Iya. ini kan segi 4, terus kita miringkan sedikit, terus kita ganti gagang kayu. Ini kan ini Pak, nih. Oh, Yang serut yang itu. ini loh. Jadi kan ibaratnya ini kita pasang penutup gini, habis itu di tali Di panjang, udah udah beda lagi beda modelnya. lagi. Padahal ya sama. Sama, cuman Jadi beda itu, di kaitannya aja palingnya. Nah, jadi ada variasi-variasinya itu kan itu yang kalau mereka yang seperti ini misalkan kita bikin yang lain. Supaya artinya kita peminatnya lain lagi. Kemudian kalaunya ini kan sama nih pelatihan yang tentang purun ini kan mungkin kawan-kawan di daerah lain juga bikin kan? Iya, sama. Yang seperti ini. Untuk di Kalimantan ya katanya ya. Jadi misalkan pola tutupnya misalkan yang bundar, nanti segitiga, nanti miring kemana gitu. Ada anunya kah hiasannya pulang di situ ya, Nah, Bu? jadi itu jadi pembeda kita. Jadi nanti suatu saat itu juga yang jadi ciri khas kita. Oke. Itu. Jadi selama kita masih bisa berkreativitas, lakukan aja ya. Apa aja. Mungkin menurut kita kada bagus, tapi menurut orang di luar sana, wah ini mantep nih Jat. Iya. Kadang-kadang ulun supan Mbak, kok aku betas purun terus ditempeli kembang-kembang kayak ini kok rasanya kayak supan, dicengangi orang kayak. Tapi alhamdulillah ada aja peminatnya. Iya. Banyak pada bakul biasa Bakul beneran. biasa ya kan pada bagus aja orang Cuma lah. ganti tali. Ganti tali aja. Oke. Tapi ini yang ulun lihat nih di olahan-olahan Pian ini kada ada bertempel kayak semacam logo kayak gitu kan Bu atau kayak apa nih? Permintaan kurasi Pak. Oh ini yang permintaan akurasi. Jadi ini di sini aja. Oh di dalam aja. Oke. Ini pun sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi kalau permintaan kan ekspor. Jadi paling minimal adalah made in Indonesia. Oh iya. Karena kan harus disembunyikan siapa yang mau olah. Wah, iya. Kecuali lokal bola. Iya, jadi kalau lokal kita tempel biasanya di sini. Pakai kulit biasanya. Kulit biasa ya. Tapi ini permintaan dari akurasi BI tadi lah. Nah, yang menyuruh kita untuk menyembunyikan itu semua lah bola sebagai untuk ekspor tadi gitu ya. Oh iya. Ini baru tahu lun Bu. Nah, semacam-macam seperti ini gitu kan ya untuk persaingan Pak. Karena kalau ulun kan bikin ini punyanya Bu Rina nih by JRNH. Terus sampean kan ya Jua nih. Oh, berarti dia bikinnya wadah Bu Rina nih. Berarti kan karena pengen bikin ke ulun Jua. Artinya sama kan jadinya produk kita. Iya. Oh di situ kayak gini ukurannya, polanya kayak gini, terus di tempat ulun kayak ini juga, terus berarti sama ini. Nah itu Pak. Oh iya. Paham Bu. Yang ulun dengar kayak gitu Pak, pas seminar tentang ekspor itu. Jadi alasannya mengapa jadi tidak pasang label. Itu alasannya. Iya. Oke, ini ulun baru tahu nih Bu dari Pian gitu kan ya, karena memang kan kita nih ulun di sini belajar gitu kan. Sayang Pak, kenapa jadi ampunku kada dengarannya nih, kayak apa orang mengenal. Iya. Tapi karenanya itu tadi Pak. Ya makanya kebanyakan dari kita orang-orang yang kita ekspor ini, makanya kenapa kada ada merek-merek itu lah Bu lah. Cuman ada made in Indonesia. Iya made in Indonesia itu aja. Oh kayak itu lah alasannya ternyata. Hanyar masuk oh iya ternyata itu ada di persyaratan akurasi BI ya. Bukan persyaratan bukan ya BI tapi kemarin waktu mengikuti seminar online itu yang anunya alasannya label itu label tidak boleh dipasang ya. Oke. Ya yang penting made in Indonesia saja yang ada. Oke. Jangan pakai nomor HP. Iya, pasti itu Bu. Karena kan bisa dihubungi orang nih.
Iya, itu Heeh. anunya ya, rekan dengar apa ya, semacam persyaratan atau gaya apa gitu lah bola Nggih, yang mungkin kita ketahui gitu nah. ada sesuatunya Ada mungkin. sesuatu yang ada di dalam itu gitu kan Iya, ya, yang kita mungkin tidak tahu dan ya ternyata hari tujuan ini tahu. mereka nggak tahu, Iya, iya. tujuan kita Mhm. mereka tidak tahu ya. Yang penting kita sudah masuk nih Bu ya. Nggih, Yang penting punya kita ini sudah keluar negeri kah atau banyak kan sudah dijual ya kan terserah iya. ya lagi sudah ya Allah yang penting Nggih, masuk sudah ke situ ya gitu kan nggih. ya. Oke, yang penting tidak berdampak kepada penjualan kita sebenarnya gitu kan Insya ya. Allah. Insya Allah. Kan Karena kan masih masih bisa kita mm, ada merek di dalam. oke, Nggih, punya kita lah Bu lah. iya. Oke, oke. Dan kita kan misalkan ditampilkan di mana atau Hmm. ditampilkan di Facebook, IG ataupun sosmed lainnya kan, oh ini kayaknya punya olahanku nih. Eh, Kan kita tahu tuh kita sasirangannya ini, ah, anunya bentuknya seperti ini kan kita tahu. kita tahu Walaupun itu tidak ada di sini. di sini. Iya, labelnya Tapi kita ibaratnya. sih yang mengolah nih pasti tahu sudah lah Pasti, bola. ini, Karena kita sudah tahu cirinya di mana yang kita ini. mengolah nih rekan dengar ya. Dalam kesehariannya gitu kan ya. Oke, itu ya yang tentunya membuat Ibu Rina ini bisa bertahan ya Bu sampai dengan Amin. sekarang gitu kan ya. Amin. Ya mudah-mudahan selalu bisa bertahan sampai Amin. terus ya dan juga Semangat, Pak. semangat Bu menghasilkan karya-karya terbaru apa. Semangat sampai ekspor ya kan. Nah, iya mudah-mudahan ekspor nih Bu ya dengan Amin. penjualan yang lebih banyak lagi gitu kan ya dan dibantu oleh banyak orang lagi gitu kan ya. Kan ini kan pasti memerlukan banyak orang nantinya gitu kan ya Bu ya. Iya. Ah, ah. Bu, apa yang menjadi andalan nih Bu di tempat Pian yang Pian bawa atau yang ada di rumah gitu yang menjadi andalan saat ini di Faija RNH Handmade? Maksudnya bentuknya atau apa? Tasnya mungkin atau bentukannya atau gimana yang menjadi andalan banget nih di RNH nih? Yang saat ini yang ini Pak, yang pouch ini. Oh yang itu ya? Nggih, yang ini. Oke. Yang sementara. Mm-mm. Jadi ini cuman bahannya yang kebanyakan adalah purun tikus. Purun tikus ya. Nggih. Nah itu Itu. ya rekan dengar ya. Kalian mungkin bisa lihat nih di live Facebook. Itu yang menjadi andalan Ibu Rina ya di Nggih. Faija RNH Handmade ya Bu ya. Nggih. Nah jadi ada Ulun kancingnya. namanya itu adalah Caroline. Caroline, Pouch. Caroline, Caroline. Oh iya iya iya. Karena itu flashbacknya adalah beliau Ibu Carolina Mm-mm. itu yang mengajarkan pouch waktu itu di Banjarbaru, pelatihan di Banjarbaru. Jadi 2 kali pertemuan sama beliau. Yang kedua itu memang tujuannya adalah anyaman untuk ekspor, anyaman purun untuk anyaman ekspor. purun. Nggih. Jadi beliau yang mengasihkan pola ini, ulun bikin dan itu yang tembus untuk kurasi juga. Oh, kurasi tadi. Nggih. Oke, jadi ini Simple. simple ya dengar semacamnya gitu kan ya. Dan pada intinya kalian harus ada kawan ya. Nah, ini perlunya ada kawan juga sebenarnya ya Bu ya untuk kita Karena bisa nggawi sorangan. karena kalau gawe sorangan kita nih apapun itu pokoknya kita banyak kawan Bu lah. Banyak relasi lah jar urang tuh gitu kan supaya penjualan kita ini lebih bisa masuk lagi ke manapun ya termasuk ke ekspor tadi gitu kan ya. Jadi kita yang cari pasar, Cari pasar. apa dengan bantuan dinas terutama kan Iya. kayak seperti ini kan ibaratnya dinas perindustrian mendukung dari segi kita siaran jadi artinya produk kita semakin dikenal. Semakin dikenal. Nggih, Ya. jadi artinya tidak hanya di tanah laut tapi keseluruhan. Seluruh Iya. Indonesia terutama ya. Cuman ya tentunya yang sosmed kita ya tetap. Ya sama ya. Nggih. Apa Bu namanya Bu? Faiza juga. Kalau IG-nya Faiza RNH. Faiza RNH ya. Nggih. Oke. Sama Rina Hartati tapi yang lebih itu yang Faiza RNH. Iya karena memang kan ini nama produk. Flow-nya Rina Hartati juga ada. Sama juga aja. ya. Nggih. Untuk pemesanan lewat WA atau gimana itu ada Lewat Bu? WA kebanyakan. Lewat boleh disampaikan atau gimana? Kalau lewat WA 0812 5499 5210. 5210 ya. Nggih. Ini Facebooknya ada 2. apa Rina namanya? Hartati 2. Rina. 2 Romawi. Oh ya. Rina Hartati 2 Romawi. Oke. Itu yang aktif, yang enggak yang satunya enggak aktif. Ya aktif ya. Oke. Jadi buat rekan dengar semua ya yang mau pesan gitu ya Bu ya. Iya. Atau mau
mau dibikinin sama Ibu Rina terkait dengan keinginan kalian, komen aja langsung gitu kan, atau hubungi beliau di Faiza RNH ya, Iya. Instagramnya ya Bu ya, atau ke nomor HP beliau telepon atau WA ya di 0812 5499 5210. Nah, jadi di situ Untuk ya. yang kulit juga bisa, Pak. Nah, kulit bisa juga di tempat Ibu Rina ya di Faiza RNH ini dengar. Pokoknya hubungi aja beliau ya kan. Kalau beliau sanggup ya langsung aja. Cuman ya waktunya tadi jalan beliau kada kawah secepat kilat. Nah, perlu waktu sedikit untuk mempola dan anunya ya gitu kan. Pokoknya gitu ya. Dan juga untuk di Facebooknya Rina Hartati 2. Nah, itulah di Facebooknya. Jadi DM aja, inbox aja beliau atau WA aja beliau. Insya Allah membalas saja ya Allah. Insya Allah. Oke. Kalau untuk tas-tasnya ini Bu, kalau di daerah Tanah Laut, apakah ada memang pian menitipkan di Dekra atau gimana? Ada, Pak. Di Dekra ya? Cuman ulun berkala, Pak. Artinya berkala. 1 bulan 2 bulan itu ulun ambil lagi. Ulun pian ambil. Ganti lagi nanti. Oh gitu ya. Ganti kan, yang baru tadi ya. Pak. Sayangnya kan kadang-kadang mohon maaf untuk karenanya terlalu lama ditempatkan di sana. Kadang-kadang ada yang rusak, ada yang apa. Jadi menghindari itu. Ulun ambil tapi nanti ganti lagi. Oke, karena kan memang ini bukan hanya di Dekra nih. Kalau di Dekra kan biasanya dibawa ke Manunggal, dibawa ke acara-acara gitu kan seperti itu Bu ya. Nah, makanya jadinya kenapa jadi rusak ya memang itu dibawa gitu kan. Dibawa. Jadi sudah bilang sama petugasnya nanti 2 bulan atau 3 bulan saya ganti. Saya ambil. Oke, iya. Jadi sampai seperti itu ya dengar di Dekra. Supaya jangan itu aja Pak yang dipajang Pak. Bubuhannya mau melihat neto-neto aja ya Allah Bu. Jadi ganti baru ya rekan dengar ya. Oke, di Dekra Bu ya. Dekra dan juga Puspro atau gimana Bu? Puspro ada. Puspro. Nah, di lain enggak terlalu banyak di Dekra, yang banyak. Oh, di Dekra aja. Di antara dua ini aja ya. Titipan pian gitu. Oke. Jadi di Dekra selebihnya ya di rumah pribadi. Nah, di mana Bu rumah pian Bu? Jalan SMKN 1 Takisung RT 1. SMKN Takisung RT 1. Oke, RT 1 ya. Oke. Dekat pantai Pak. Oh iya, dekat pantai. Kalau mau healing dekat nih rekan-rekan beliau ya. Oh ya, yang kemarin itu yang tas yang kayak saya pakai itu katanya diambil sama Mbak Bella, Putri Indonesia. Oh, Putri Indonesia. Sayangnya kan ulun kada tahu tuh. Oh, yang syuting film kemarin ya. Oh iya. Kada tahu kalau di itu kan, jadi nggak ada foto, nggak ada dokumentasi. Iya, pasti iya sih. Karena kan ini Bu pas film kemarin ini kan pastinya mereka berbelanja gitu kan ya, kebutuhan termasuk tas lah gitu kan ya. Melihat untuk mereka itu senang langsung ambil itu. Apalagi ini kan nggak ada di daerah lain kan Sasirangan ini gitu kan ya. Nah, dan juga yang lainnya pokoknya wah ini mantap nih kayaknya gitu. Iya. Oke, bahagia juga ya rekan-rekan karena memang dibeli sama Putri Indonesia itu tadi suatu kebanggaan gitu kan untuk kita semua gitu kan ya, karena memang kalau sudah dibeli pastinya dipakai di mana-mana gitu kan ya, dan dari situ kita memperkenalkan produk kita dan juga mengenalkan ini daerah-daerah kita gitu kan Bu ya. Oke, apalagi kalau dipakai di film, wah enak lagi nih. Nggak tahu sih kalau dipakai atau tidak. Mudah-mudahan ya. Oke, ini terakhir nih Bu, kita sudah di penghujung acara nih. Mungkin Pian bisa menyampaikan promosi dulu aja. Apa ya? Jarang sih sebenarnya promosi itu karena mereka kan sudah tahu nih. Iya. Oh, Bu Rina bikin tas gitu. Jadi setiap kali ada itu kadang-kadang set di status WA udah berapa Bu harganya? Sekian. Oh, saya ambil kadang-kadang kayak gitu. Jadi karena kan kontak kita di WA itu kan tidak cuma hanya di sini. Jadi daerah Jawa, daerah sampai Malaysia juga ada. Wah, mantap. Alhamdulillah Lintas negara sudah ada kawan di sana nih. Jadi kadang-kadang mereka beli, cuman pengirimannya Pak. Iya, karena kita terbatas di pengirimannya itu tadi Bu. Kecuali mereka itu ongkirnya ya biasanya Bu. Kecuali pas pulang ke Indonesia baru ya. Jadi ibaratnya kayak inden duluan. Nanti di cap simpankan dulu gitu. 2-3 bulan. 2-3 bulan hanya diambil ya. Yang penting pesan dulu sudah. Pak.
Jadi itu kalau di sosmed itu tadi alasannya. Saya jarang untuk melakukan artinya foto-foto, upload foto. Kenapa? Karena tugas negara ada, Pak. Iya, tugas Nanti negara. seakan-akan wah ini Bu Rina nih ngerjakan tas terus nih tiap hari nih. Tugas negaranya nih tugas negara terbengkalai. Ya, nah, lain-lain Bang lah bulah kita nih. Sedangkan yang dihadapi kan manusia nih, ngajar bukan komputer kan. Jadi itu masalahnya. Itu masalahnya tidak ya. Tidak terlalu update terkait dengan gambar-gambar tadi ya Bu ya, karena memang ada tugas negara yang perlu di Iya, oke deh seperti itu ya. Oke Bu, terima kasih nih yang sudah datang sini ya. Dan juga buat rekan dengar jangan lupa gelianan ya gerakan membeli ampun kawan. Nah, belilah ampun kawan kita seberataan dan juga meningkatkan penjualan yang ada di tanah laut sendiri gitu kan ya. Karena kalau kita membeli di tanah laut, perputaran duitnya di tanah laut juga. Seperti itulah. Dan juga hutala himung olahan tanah laut. Jadi kita harus himung dengan olahan-olahan dari tanah laut. Itu intinya lah. Oke, sampai di sini rekan dengar ya, karena waktu juga yang mengakhiri ini karena memang waktunya udah lewat nih dari 15 menit gitu Bu. Dari kerasaan udah melihatnya di 15 menit sudah lewatnya dari jam 11. Iya, mudah-mudahan perbincangan kita di hari ini bisa menginspirasi buat Anda semua warga masyarakat Tanah Laut terutama yang muda-mudi ya kan ya. Marilah kita belajar seperti ini. Jangan gengsi tentunya ya. Nah, apalagi sudah jarang yang mengolah-ngolah seperti ini ya, dan juga persaingan juga semakin ketat sekarang ini gitu kan ya. Jadi marilah kita belajar dan jangan gengsi tadi ya. Oke, tentunya sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan tentunya di jam yang sama. Saya Muhammad Fahri dan juga Ibu Rina Hartati. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.